Publik kembali digegerkan dengan satu lagi kasus pembunuhan yang kejam. Untung saja pihak kepolisian dapat mengungkap dan menangkap tersangka dengan cepat. Kasus ini bermula dari ditemukannya sebuah koper di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi. Koper itu ditemukan Dana, petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi pada hari Kamis 25 April 2024 saat sedang membersihkan tepian jalan alternatif Kalimalang, Desa Sukadanau, Cikarang Barat. Koper warna hitam berukuran besar itu ditemukan dalam kondisi terkunci, lalu sulit untuk dipindahkan karena berat. Selain itu ada hal lain yang menambah kecurigaan, yaitu koper yang berbau amis, sehingga Dana melapor pada atasannya, lalu kemudian melapor pada kepolisian. Ini bukan koper pinggir jalan, karena keadaan kekunci, saya nggak berani buka. Saya lapor ke korlap saya. Korlap saya lapor ke Polsek. Terus pas dibuka sama bapak nggak taunya ada? Iya, tadi buka Pak Kanit yang bilang itu tadi Pak Polsek. Di hari penemuan mayat korban, Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Ade Arisyam Indradi mengatakan setelah melakukan pemeriksaan 6 saksi di lokasi kejadian dan otopsi pada korban, diketahui identitas mayat dalam koper berinisial RM, seorang wanita warga Rancasari, Bandung yang berusia 50 tahun. 1 minggu kemudian pada tanggal 2 Mei 2024, polisi berhasil menangkap tersangka pelaku berinisial AARN. Penangkapan dilakukan setelah polisi memiliki rekaman CCTV yang menunjukkan pelaku dan korban masuk ke dalam kamar hotel di Bandung. Namun dalam rekaman itu terlihat setelah itu tersangka pergi meninggalkan kamar sendirian dengan membawa koper hitam berukuran besar. Alhamdulillah orang yang diduga sebagai pelaku pembunuhan itu yang jasadnya ada dalam koper dibuang di Kalimalang sudah diamankan bersama tim gabungan. Tadi malam diamankannya di Sumatera Selatan di Palembang. Menurut hasil penyelidikan, tersangka adalah auditor yang datang ke kantor di Jalan Komander Supadio ini. Sementara korban adalah pegawai yang menurut keluarga sudah bekerja di kantor ini sejak tahun 2005. Berdasarkan keterangan kepolisian, tersangka dan korban bekerja di perusahaan yang sama. Namun hanya korban yang bekerja di kantor Jalan Komander Udara Supadio, Cicendo, Bandung ini. Sementara tersangka adalah rekan kerja dari kantor pusat. Pada hari Rabu tanggal 24 April mereka sempat bertemu dan berbincang-bincang lalu berpisah. Sekitar jam 9.30 pagi, korban pergi untuk menyetorkan uang perusahaan senilai 43 juta rupiah. Tapi kemudian di luar kantor itu dia bertemu lagi dengan tersangka. Kemudian keduanya pergi ke hotel. Di hotel inilah kemudian diceritakan berdasarkan penuturan tersangka terjadi percekcokan antara tersangka dengan korban. Kemudian setelah dieksekusi, korban dimasukkan ke dalam koper. Menurut keterangan kepolisian berdasar pengakuan tersangka, di kamar hotel yang berada di Jalan Kebon Kawung Cicendo, Bandung ini, tersangka berhubungan badan sebanyak 2 kali dengan korban atas dasar suka sama suka. Korban lantas meminta pertanggungjawaban dengan meminta tersangka menikahinya. Namun tersangka menolak, lalu korban mengeluarkan kata-kata yang menyinggung sehingga tersangka membenturkan kepala korban ke tembok dan mencekiknya. Sekitar 10 menit kemudian korban pun kehilangan nyawanya. Tersangka lalu memasukkan korban ke dalam koper dan membawa uang senilai 43 juta rupiah yang tadinya akan disetorkan. Pengakuan tersangka sempat berhubungan badan sebelum mengeksekusi ibunya kepada polisi dibantah anak korban. Korban yang tinggal di kawasan Riung Bandung, Rancasari, Bandung bersama 2 putrinya ini dikenal kedua anaknya dan juga warga sekitar sebagai orang yang baik. Oleh warga sekitar, korban dikenal sebagai sosok yang baik dan sejak kejadian rumah ini menjadi kosong, sementara kedua anaknya tinggal bersama keluarganya untuk sementara. Alia Dian Permata berusia 22 tahun adalah anak korban.
Baginya, Mamah, begitu dia biasa menyebutnya, merupakan sosok yang selalu mendukung anak-anaknya. Ketika Mamah tidak pulang ke rumah, Alia berusaha mencarinya. Di antaranya adalah ke kantor sang Mamah. Di sana, Alia sempat berbincang dengan tersangka. Namun ketika itu belum terungkap bahwa dialah pelakunya. Dalam pertemuan itu, tersangka berpura-pura menenangkan anak korban dan juga berusaha mengorek keterangan tentang papa Alia atau suami korban yang tengah dalam status berproses cerai dengan korban. Bahkan dia coba nanya-nanya mama, nanya-nanya mama tuh kesehariannya gimana, nanyain mama sama papa tuh ada masalah atau enggak. Dia terus-terusan ngedesak aku biar aku curiga sama papa gitu. Bahkan nanya-nanya hal-hal yang pribadi gitu, kayak biasanya mama sering bertengkar enggak sama papa gitu. Kayak terus-terusan ngorek-ngorek hal itu gitu. Sampai kayak manipulatifnya tuh sampai nebuk pundak aku sampai bilang sabar ya, kayak apa gitu maksudnya. Pada Kamis malam 25 April 2024, Alia akhirnya menemukan ibunya berdasarkan informasi keluarga dan kepolisian. Namun tidak menyangka sama sekali bahwa ibunya sudah tidak bernyawa dan ditemukan di dalam sebuah koper. Meski kini tersangka sudah berhasil ditangkap, namun Alia dan keluarga korban menuntut keadilan ditegakkan dan kebenaran terungkap. Terutama terkait pengakuan tersangka yang dirilis polisi bahwa tersangka sempat bersetubuh dengan korban yaitu ibunya sebelum melakukan pembunuhan. Pelaku tuh sekarang bebas bisa berkata apa saja gitu, sementara mama sekarang nggak bisa membela. Jadi ya aku mohon aja gitu untuk kaji lebih dalam aja atas pengakuan-pengakuan dari pelaku, bukti-buktinya mana, semuanya yang diungkapkan pelaku itu. Dimanapun kan kita nggak bisa percaya sama pelaku gitu aja ya, dimana balik lagi ke awal, karena pelaku ini pembunuh, masa kita percaya pembunuh, sementara korban nggak bisa membela apapun sekarang, seperti kayak udah kayak victim blaming aja gitu orang-orang. Atas tindakannya, tersangka dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan pasal 365 ayat 1 dan ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan dengan ancaman penjara selama 20 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.